Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya Kang Rubas. Nah, teman-teman, sobat-sobat, kita akan melanjutkan materi MOOC penyampaian informasi melalui infografis dengan masuk ke modul yang kedua, yaitu tentang apa? Terkait arsitektur data dan narasi infografis. Bagaimana kita menata, ya, bagaimana teknik kita menata dan menarasikan, menjelaskan sebuah informasi sehingga informasi itu bisa mudah dimengerti dan dipahami oleh audiens kita. Sobat belajar, ini lihat di sini. Tanpa arsitektur, infografis itu hanya hiasan visual tanpa makna atau tanpa nilai. Nah, maksudnya seperti ini, bisa dilihat di sebelah kiri ya, bahwa ketika data itu hanya tumpukan, itu tidak ada maknanya atau tidak ada nilainya. Tapi kalau sudah ditata ya, itu bisa bermakna dan bernilai. Analoginya seperti bata merah. Bata merah itu kalau ditumpuk, itu sebutan tumpukan, mungkin nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak ada maknanya. Tapi kalau sudah dibuat, ditata ya, seperti didesain menjadi tumpukan-tumpukan yang tertata, membentuk sebuah rumah, apalagi rumahnya penuh dengan dekorasi ya, itu akan bernilai dan bermakna. Nah, jadi maksudnya ini ya, ini kalau ini hanya tumpukan, nah dekorasi visualnya ini tanpa makna. Tapi kalau sudah dibuat sedemikian rupa dalam bentuk arsitektur data ini bisa bermakna dan bernilai dan bisa menjadikan sebuah informasi. Baik, sobat belajar, terkait dengan arsitektur sebuah data, ada yang disebut dengan data cleaning. Maksudnya seperti ini. Kita menemukan data, menemukan kalimat, menemukan kata-kata yang banyak. Nah, tapi ingin nantinya dijadikan sebuah informasi. Nah, di dalam hal ini ada yang disebut proses seni membuang untuk menemukan inti. Kita pilih, memilih dan memilah mana yang tidak penting dan mana yang penting. Nah, jadi di sanalah kita akan menemukan inti dari sebuah informasi tersebut. Nah, contohnya di sebelah kiri nih ya. Nah, di sini kita lihat nih, ada data, ada angka, mungkin saja berbentuk kata, kalimat dan apapun. Ini disebut dengan data mentah ya, data mentah. Nah, nanti setelah kita memilah dan memilih, mana sih data yang relevan sesuai dengan kebutuhan kita? Data itu nanti kita bisa mengambil sebuah insight dari sebuah data. Nah, analoginya seperti ini. Yang namanya intan, berlian itu asalnya ada di sebuah tumpukan tanah. Tapi ketika disaring sehingga menemukan hal kecil ya, seperti ini, kecil tapi kalau tumpukan tanah harganya bisa murah, tapi kalau sudah menjadi sebuah intan berlian harganya wow, mahal, bisa melambung tinggi. Itulah yang disebut dengan memilih dan memilah data atau disebut dengan data cleaning. Jadi dalam hal ini kita fokus pada apa yang krusial, pada apa yang penting. Bukan hanya membersihkan kesalahan teknis, tapi kita memilah dan memilih mana data yang penting dan mana yang tidak penting, dan kita fokus pada inti sebuah data tersebut untuk dijadikan informasi. Nah, sobat belajar, bisa dilihat di sini ya, datanya nih ada berupa angka, ada berupa kata-kata. Nah, jadi hanya angka dan kata-kata. Jadi ini berupa kalimat aja, yang datanya itu hanya berupa kalimat saja. Data ini belum disarikan, belum ditata, belum melalui proses arsitektur gitu ya, menjadi sebuah infografis yang bisa diambil sebuah makna dan nilainya, dan intinya juga bisa menarik buat audiens, baik dari segi visualnya maupun dari informasinya. Baik, sobat belajar. Nah, kita bisa lihat ya, sebelumnya, nah, ya kan berbentuk ini, ternyata ya menunjukkan ada peningkatan 37,4% terkait efektivitas pendekatan digital. Nah, dari data seperti ini kita bisa rubah, tetap berbicara peningkatan pakai panah 37% terkait dengan efektivitas pendekatan digital. Jadi dengan data yang tadi, dengan data yang sekarang, enak mana coba kalau dilihat? Kayaknya enak yang ini ya. Oke, baik. Itulah maksud dari tadi, bagaimana kita menyusun sebuah data melalui proses arsitektur data.